Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai, kembali lagi di podcast Meja Kaki 3 bersama kita. Hai. Bersama saya Fatma, saya Nurma, saya Lizia. Kami di sini akan membahas mengenai peradaban Islam di era modern. Yeay. BTW, peradaban Islam modern itu apa sih, Kak? Coba dijelasin. Jadi di sini kita akan membahas mengenai modern. Perkembangan Islam di era modern. Nah, awalnya itu Islam pada saat dulu, ini ceritanya. Islam pada saat dulu itu pada tahun 1800-an. Islam memulai perkembangannya. Jadi pada 1800-an sampai sekarang Islam baru memulai peradaban di era modern. Nah, Jadi gitu ya, Kak? ya, nah setelah itu dulu itu ceritanya Islam masih berada di bawah Eropa karena pada masa itu sebelum Eropa memegang kendali, Islam itu pernah sempat pada masa kejayaannya, pada masa-masa Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, itu Islam benar-benar di masa kejayaannya. Ya, nah tetapi entah kenapa yang membuat Islam bisa menurun lagi karena Eropa yang mencapai puncak kejayaannya. Contoh kejayaan Eropa pada masa itu seperti adanya mesin uap. Eropa berhasil membuat mesin uap, ya. Seperti itu ya. Ya, jadi setelah itu baru Islam memulai lagi masa kejayaannya itu pada tahun 1800-an sampai sekarang, Kak. Nah, tapi di luar itu juga pasti ada tokoh-tokoh Islam yang juga terlibat terlibat di masa kejayaan Islam, atau lebih tepatnya itu di peradaban Islam di peradaban modern. Ya. Tentunya juga ya, sampai sekarang itu Islam benar-benar berkembang sampai mayoritas sendiri di Indonesia juga banyak Islam. Penduduk mayoritas, teman-teman, jadi gini, mayoritas penduduk Indonesia itu Islam, hampir mencapai lebih dari 90% ya, Kak. Iya. Ya, nah sedangkan untuk di global sendiri Islam adalah agama terbesar kedua setelah agama Kristiani. Nah, pasti di belakang itu ada juga, teman-teman, ada juga tokoh-tokoh yang berjasa dalam perkembangannya Islam, dan juga pasti ide-ide pokok mereka yang bisa membuat Islam bisa sebesar sekarang. Mau tahu nggak sih, teman-teman? Contoh siapa aja? Mau tahu banget, Kak. Apa tuh? Nah, jadi ada 8 tokoh yang berjasa dalam peradaban Islam modern ya. Wah, banyak banget ya. Apa saja tuh, Kak, kira-kira? Ya, siapa saja Mau tahu? yang mau teman-teman juga di sini pasti mau tahu banget siapa aja sih 8 tokoh yang benar-benar berjasa sekali terhadap perkembangan Islam di era modernisasi ini. Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Kezia. Nah, jadi yang pertama ada Muhammad Al-Fasya, yaitu tokoh modernisasi di Mesir dalam bidang politik, pendidikan, dan juga ekonomi. Ya, keren banget kan ya? Terus yang kedua ada Rifa'ah Baidawi. Baidawi. Demen tuh banget baru denger ya, Kak. Kita kalau nggak dijelasin sama Kezia, kita baru dengar tokoh-tokoh besar tersebut ya. Jadi Rifa'ah Baidawi itu adalah pelopor reformasi pendidikan di Mesir, melanjutkan studinya.
sebelumnya itu ya, tokoh sebelumnya. Berarti dari kedua itu sama-sama dari Mesir ya Kak? Ya, itu dari Mesir. Terus yang ketiga ada Jamaluddin Afghani. Itu adalah tokoh pan-Islamisme atau persatuan dunia Islam. Seperti organisasi ya Kak, Ya. Islamisme itu. Ya, seperti organisasi. Selanjutnya itu yang keempat ada tokoh Muhammad Abduh. Ya, Yaitu, Muhammad Abduh. Ya, dia itu berpikir secara rasional, menerapkan ajaran rasional di dalam agama Islam. Wah keren sekali ya pada zaman itu sudah mulai berpikir rasional. Nah, rasional sendiri itu bisa dijelaskan kepada teman-teman Jadi semuanya. intinya pemikiran rasional itu adalah pemikiran menggunakan akal sehat dan bukti nyata ya. Akal sehat dan bukti nyata. Intinya itu secara logika ya. Iya. Tapi mirisnya itu di zaman sekarang itu malah banyak orang-orang yang tidak berpikir secara rasional dengan menggunakan bukti nyata atau akal sehatnya tidak benar-benar digunakan dengan baik. Itu mungkin karena apa ya sekiranya? Mungkin karena gadget ya kak, atau Ya, mungkin apalagi sekarang itu pergaulan. pergaulan terus anak sekarang itu anak Gen Z ya. Iya. Anak Gen Z itu aduh serbanya itu serba instan ya nggak sih? Ya, kalau mungkin seperti itu anak dan juga banyak anak sekarang yang mengatasnamakan cinta Ya, tanpa bisa berpikir secara rasional. Nah, contohnya itu seperti apa tuh kak? Nah, itu pacaran juga menjadi termasuk dalam rasionalisme itu sendiri kan. Selanjutnya siapa juga setelah Muhammad Abduh? Ada Muhammad Iqbal, Ya. yaitu beliau itu filsuf dan penyair dari India. Ternyata India itu selain agama Buddha dan Hindu juga ada Islamnya. Oh, baru Tapi saya sama nih Muhammad Iqbal, ternyata yang namanya Iqbal itu nggak cuma di Indonesia, nggak jauh-jauh dari penyanyi ya. Ya. Tapi yang beliau itu penyair ya kak. Ya, Muhammad betul. Iqbal penyair sama apa tadi? Filsuf. Oh filsuf. Jadi filsuf itu semacam kayak pakai filosofi gitu ya kak. Ya, Ya, iya. berpikir menggunakan ilmu filosofi. Ya selanjutnya siapa lagi tuh kak? Ada dari Indonesia ya, dari Haji Ahmad Dahlan. Wah Wih, keren ya. Muhammadiyah ya. Ya kita udah nggak familiar lagi ya. Iya. Iya udah nggak familiar lagi sama yang Muhammad Iqbal dan juga Muhammad Iya. Abduh. bukan Muhammad Abdul Ghani ya. Siapa? Tapi Muhammad Ahmad Dahlan. Ya. Yang pendiri Muhammadiyah itu yang tadi. Iya, dia itu pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Kalau pendiri NU siapa tuh kak? Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Tentunya masuk dong tulis itu dong. Iya. Keren juga ya Indonesia, ternyata di Indonesia sendiri itu Menyumbangkan juga ya. iya, menyumbang besar. Besar, keren sekali. Tapi bisa diceritakan sedikit mungkin Boleh kasih apresiasi dulu nggak sih untuk kita sebagai warga negara Indonesia kak? keren sekali kepada Ahmad Dahlan pendiri Kiai Haji Muhammadiyah, Hasyim Asy'ari, juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Ya beliau itu yang pertama pendiri organisasi Muhammadiyah yang sekarang itu dengar-dengar sekarang organisasi Muhammadiyah itu sebagai organisasi terkaya, organisasi Islam terkaya di dunia. Keren sekali. Juga NU itu adalah organisasi yang terbesar mayoritasnya di Indonesia. Hampir 90% umat Islam di Indonesia itu masuk ke organisasi NU. NU itu singkatan dari apa sih? Itu singkatan dari Nahdlatul Ulama. Nah, dari singkatan dari Nahdlatul Ulama dan NU itu punya anak namanya Ibnu dan IPPNU. Kebetulan. Nah, Kita itu masih IPPNU ya kak. Kalau Iya, cewek itu iya. IPPNU, kalau cowok IPNU. Nah biasanya itu bergerak di desa-desa dan kecamatan Iya. tertentu. nah, gitu. mereka juga kerap membantu masyarakat sekitar ya. Terus mengadakan event-event ya, Ya. yang menarik. yang menarik dan sangat seru ya kak. Kita Seru, sebagai ya. pelajar IPPNU juga merasakan hal itu. Tapi Muhammadiyah juga tidak kalah kerennya Iya. seperti dari NU itu sendiri. Terus selanjutnya apa lagi itu kak? Aku Sudah. Sudah ada 8 tokoh. Nah, kira-kira dari 8 tokoh yang sudah disebutkan tadi, siapa aja sih? Siapa tokoh favorit
teman-teman? Kalau aku ya kak, kalau aku yang pendiri NU itu dan pendiri pendiri Hasyim ya Asy'ari sama pendiri Muhammadiyah, karena beliau itu juga ada di Indonesia sendiri gitu. Bisa membanggakan Ya, sebagai warga Indonesia bisa membanggakan. Kalau kayaknya sendiri bagaimana kak? Kalau saya justru itu suka sama yang Tuh ya. tidak enggak ya, saya suka sama yang tadi membuat pemikiran secara rasional, iya, bukti nyata dan bukti nyata serta logis, karena memang berpikir secara rasional itu sangat dibutuhkan di masa-masa zaman modern ini. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu orang Islam pada masa modern di Indonesia sendiri. nah, ini itu poin pentingnya dari pembahasan kita hari ini. Nah, di Indonesia sendiri itu Islam itu mengalami ketertinggalan di zaman barat. Jadi sekarang ini malah Islam mengalami ketertinggalan lagi ya, setelah dulu pernah mengalami ketertinggalan dari Eropa, sekarang ketertinggalan lagi ya. Ya, padahal masa itu benar sekali kak, pada masa klasik itu Islam mengalami zaman yang keemasan. Zaman keemasan itu gimana tuh kak? Pada saat itu sebutkan apa sih yang membuat Islam bisa disebut menjadi zaman keemasan pada masa klasik itu? Ya, seperti majunya Islam pada masa itu, terus tadi sendiri dijelaskan oleh Kak Fatma ya, yang membuat mesin uap. Nah, setelah itu setiap tahun di Indonesia sendiri juga diperingati sebagai tahun baru Islam, seperti orang-orang menunaikan ibadah haji, seperti itu kak. Nah, setiap ribuan Islam umat Indonesia mengalami ibadah haji, tapi tidak hanya beribadah saja kak di sana, tetapi juga belajar banyak di Makkah. Jadi orang-orang yang haji dari Indonesia ini tidak cuma haji saja ya? Iya, juga ada ilmu ya, juga mencari ilmu keren sekali ya. Sebelumnya itu juga termasuk ilmu yang baru saja saya tangkap loh. Sebelumnya saya nggak tahu kalau umat Islam yang dari Indonesia yang pergi haji itu ternyata mereka belajar juga di sana, tidak cuma haji. Iya, betul sekali. Di Indonesia sendiri juga bisa kan, kalau menunggu haji itu lama ya kak. Kalau sekarang berapa ya kira-kira? Sekitar tahun 10 tahun kayaknya lebih ya, 20, 30 ya. Sekarang aja kayaknya banyak ya. Ya kan, sekarang aja umur 60 saja sudah tidak bisa kan kak haji. Nah, makanya itu umat Indonesia juga menjalankan ibadah umroh. Tapi ibadah haji itu wajib sebenarnya kak dibanding umroh sendiri. Nah, tapi kan ibadah haji wajib, tetapi apa boleh kalau kita melakukan umroh terlebih dahulu sementara kita belum haji? Ya, sepertinya boleh kak. Ya, seperti itu. Teman-teman bisa juga mungkin di kolom komentar di bawah Ya, di komen pendapat teman-teman atau berdasarkan research dari teman-teman gimana sih kalau kita umroh dulu daripada haji dulu begitu. Nah, ini kak, di Indonesia sendiri ada ulama-ulama atau tokoh-tokoh tertentu yang belajar di Makkah sendiri, yaitu contohnya yang udah dijelaskan oleh Kak Kezia, Haji Ahmad Dahlan dan Haji Beliau itu pendiri Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sudah sempat dibahas kan. Ya. Nah, setelah belajar di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mendirikan berbagai organisasi yang contohnya Muhammadiyah dan Nahdlatul itu. Tapi tidak hanya berkembang. Berarti dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama Ahmad Dahlan ini sempat belajar di Mekah. Itu. Terus seperti sekarang Muhammadiyah juga mendirikan rumah sakit, Nahdlatul Ulama juga mendirikan pondok pesantren, dan ada supermarket atau swalayan tertentu juga yang membantu masyarakat juga kan kak di sini. Nah, kalau di sini di daerah kita ya di Jawa Tengah sendiri, khususnya di Temanggung, ada juga rumah sakit Muhammadiyah di itu
itu Kak, Ya, di oh. Kecamatan Kedu ya kalau nggak salah. di daerah sana ya. Kedu atau Budi ya Kak kalau situ. Kedu Ya. Nah, terus di Indonesia sendiri juga ada universitas Islam loh teman-teman kalau boleh tahu. Contohnya ada UII, IPTAIN, dan UIN dan banyak lagi Kak. Oh iya, ada juga. Saya tahu juga itu Universitas Wali Songo. Kebetulan dulu kan saya diajar sama guru yang dari yang masih mahasiswa itu loh Kak. Mahasiswa tapi sudah jadi guru ya Kak? Ya, Jadi itu guru. beliau itu kuliah di Universitas Wali Songo kebetulan. Ya, itu juga termasuk Universitas Islam kan. Terus juga salah satu tokoh dakwah modern di Indonesia yaitu Hussein. Kalau tidak salah, dia juga kuliah di Universitas Islam. Wali Songo itu atau Bukan, kurang tahu ya Kak, tapi beliau juga keren sekali cara penyampaian beliau di media sosial, karena saya juga sering nonton beliau di dakwah beliau itu keren-keren sekali di media sosial, sangat mengikuti perkembangan zaman juga. Terus sekarang itu banyak juga loh kakak semuanya, ada juga ustadz yang mulai berdakwah di media sosial seperti contohnya tahu tidak sih Hanan Ataki. Oh iya itu beliau ikonik sekali ya di zaman beliau disebut Ustadz Genzi. Ya benar sekali, sampai itu umatnya itu banyak sekali ya Kak. Sampai pengikutnya saya juga sendiri suka loh kayak seperti suka dengerin ceramah dari Ustadz Hanan. Terus juga ada seperti Ustadz Abdul Somad. Kok kayaknya sih baru tahu loh Kak, itu siapa ya? Ustadz Abdul Somad itu dia salah satu ustadz yang dari Jakarta kalau tidak salah. Dia juga sering buat banyak juga konten-konten beliau di TikTok, di YouTube, banyak kok yang merekod dari jamaah-jamaah lain. Ya, ada lagi nggak sih Kak? Saya sih cuma tahunya itu ya Kak ya, tahu. Kalau itu Ustadz Hanan Ataki itu berdakwah dengan cara apa ya Kak? Ya, beliau berdakwah dengan cara menyebarkan, biasanya itu beliau berdakwah dengan kayak ada majelis dibuka terus kemudian ada juga beliau membuat VT atau video TikTok, kemudian di upload di TikTok. Dia juga berdakwah lewat Instagram. Itu juga bisa dilakukan dalam kondisi Islam di era modernisasi seperti sekarang, mengikuti perkembangan zaman. Terus apalagi ya Kak kira-kira yang dakwah Islam yang dapat menginspirasi banyak orang, karena sekarang kan di era globalisasi bahkan mungkin tidak hanya mendapatkan audiens dari Indonesia tetapi juga mendapatkan audiens dari global juga, karena sekarang itu mengglobal Kak. Kalau kita upload satu konten bisa nggak cuma di Indonesia saja, tapi di berbagai dunia ya. Mungkin dulu kalau misal ustadz ceramah berdakwah itu cuma dari pengajian ke tempat lain dan itu agak lama, tapi juga tetap berpengaruh ya selanjutnya. Tapi yang sekarang ini kerennya ustadz sekarang itu banyak yang mengikuti perkembangan zaman dengan melalui media sosial. Nah teman-teman juga kami sedang berusaha untuk membuat dakwah yang akan disebarkan di media sosial. Dan jangan lupa support kita ya guys, biar kita bisa belajar bareng ya gitu. Nah di Indonesia di Islam sendiri juga ada hikmah peradaban Islam Kak. Hikmah dari peradaban Islam sendiri yaitu mengkaji ilmu agama Islam. Mengkaji seperti kita datang ke ke pengajian tempat dakwah itu mengkaji. Tapi sekarang juga bisa dikaji melalui media sosial. Sekarang era modernisasi ini, jadi banyak cara untuk menyebarkan agama Islam. Dan kita juga harus memperkuat agama Islam ini Kak, karena banyaknya yaitu perzinaan. Anak sekarang
sudah pacaran, hamil di luar nikah juga banyak kan Kak. Nah, gitu seperti itu Kak. Di media sosial juga banyak, tapi kita harus bisa mencegah itu semua sebagai kayak kalau di Islam itu kalau umat lain itu seperti saudara sendiri gitu. Orang lain itu seperti saudara ya, karena kita itu juga dilahirkan dari satu ya awalnya. Gitu. Terus apa selanjutnya? Nah, yang kedua yaitu mengkaji Al-Quran Kak. Nah, Al-Quran sendiri itu seperti memperkuat agama. Ya karena semuanya itu sebenarnya itu dari Al-Quran sendiri. Nah, kita juga bisa loh Kak belajar Al-Quran melalui HP, melalui smartphone. Ya, di Al-Quran sendiri itu banyak sekali kayak seperti nama dunia ya yang tertulis di Al-Quran sendiri. Tetapi teman-teman juga harus hati-hati dalam penggunaan. Kadang kalau teman-teman cari Al-Quran di HP itu teman-teman juga harus perhatikan ya bagaimana kebenarannya itu. Karena sekarang juga banyak yang menyesatkan konten di media sosial yang menyesatkan. Bisa dia bilang katanya dari Al-Quran, tetapi padahal di Al-Quran tidak sama sekali. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan lagi karena inilah tema dari pembicaraan kita hari ini. Dan yang ketiga yaitu berpikir secara dinamis. Berpikir dinamis sendiri itu berpikir dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Kita itu harus selalu kayak biasanya itu bukan mengupload tapi mengupgrade pemikiran kita, nggak cuma kita nggak boleh stuck di situ itu aja, kita juga memikirkan masa depan. Tapi satu hal ya, jangan lupa kita harus berpikir secara positif. Nah, itu sangat penting sekali teman-teman karena semakin hari semakin maju, nggak pernah mundur kan teman-temannya. Dan sampai jangan ketinggalan zaman ya Kak. Harus bisa menyesuaikan tapi jangan kalau misal ada perkembangan zaman yang sekiranya nggak baik buat diterapkan di Islam itu jangan dilakukan. Apalagi di media sosial sekarang itu banyaknya gosip yang kadang itu tidak benar ya Kak. Banyak apalagi gosip artis-artis nggak penting. Bukan artisnya yang nggak penting tapi gosipnya yang nggak penting. Kok itu ya, padahal kadang itu ada gosip meninggal, padahal belum ada gosip negara bahkan ketinggalan sama gosip perselingkuhan artis. Itu kita harus bisa lebih pandai memilah berita-berita yang mana yang penting, mana yang tidak. Mungkin hikmahnya hanya segitu saja ya Kak. Mungkin bisa dipelajari di media sosial karena era Islam di zaman modern seperti ini kita bisa banyak sekali belajar mengenai Islam, mengenai seluruh dunia, bahkan kita bisa cari tahu keadaan saudara-saudara kita yang berada di luar Indonesia, kita bisa tahu semuanya. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Teman-teman juga harus bisa memanfaatkan dengan sangat baik bagaimana itu media sosial. Ya, betul sekali. Nah, mungkin teman-teman juga harus bisa membranding diri sendiri menjadi lebih baik di media sosial juga, tapi dilakukan juga di real life-nya, di kehidupan aslinya. Bagaimana? Jadi teman-teman, pembicaraan kita itu saja cukup saja. Kita mohon maaf kalau ada banyak kata-kata yang kurang tepat atau mungkin menyakiti pihak-pihak tertentu. Mungkin cukup sekian. Dengan Huruf Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa tonton konten kita selanjutnya di podcast Meja Kaki 3. Wassalamualaikum